terdapat sebuah rongga. Berarti ini nggak buntu. Kemungkinan loh ya. Kalau ini digali lagi mungkin dia masih masuk ke dalam. Salam jumpa pemirsa, Rahayu. Bertemu lagi bersama saya Cak Gondrong dalam acara Lampah Jagat. Kali ini saya berada di Gua Lowo. Tepatnya berada masih di ini ya, kawasan Kabupaten Ponorogo. Nah, ini Gua Lowo. Saya penasaran soalnya juga saya baru pertama kali kesini. Ini hari pertama saya kesini. Pengen tahu seperti apa sih bentuk dari Gua Lowo itu sendiri. Mungkin dari pemirsa yang pengen tahu juga seperti apa perbentukan Gua Lowo di sini, jangan kemana-mana, terus ikutin perjalanan saya di Gua Lowo. Di pemirsa, sebelum lanjut mengetahui tentang sisi-sisi gua, ini ada bacaan. Saya mau baca dulu apa aja sih yang terdapat di sini. Nah, ini guys, ternyata di sini tuh mungkin ya udah lama itu terdapat banyaknya artefak-artefak di Gua Lowo Sampung ini. Dari sini itu terdapat beberapa foto. Jadi mungkin pemirsa pengen tahu seperti apa aja penemuan-penemuan di sini. Oke, kamera sini. Ini lur, dilihat dari foto-foto itu waktu ini ya diadakan ekskavasi di daerah sini. Seperti foto-foto itu contoh dari artefak tulang atau alat tulang itu yang biasanya digunakan buat ini ya, jenis-jenisnya itu seperti tombak atau peralatan mungkin zaman manusia purba. Tapi ini kelihatannya masih belum ada lanjutan lagi. Dilihat dari depan, posisi gua ini, mulut gua itu benar-benar sungguh besar. Ini pertama kali saya, kan banyak terdapat penyebutan nama Gua Lowo. Nah, Gua Lowo yang di sini itu beda sama yang lain. Di sini itu mulut guanya itu benar-benar besar, diameternya paling besar. Pengen lihat bagian dalam, ikutin terus.
Ini bagian dalam. Jadi pintu masuk utama tadi itu ternyata buntu, tapi benar sangat lebar. Perwujudan bentuknya ini seperti topi ya. Jadi itu paling atas. Ini yang saya tunjuk. Yang saya tunjuk itu lubang. Itu bagian dinding paling atas. Bang, ini seperti keberadaan ini ya, situs gua Lowo tempat lain. Itu cenderung ini bagian-bagian dinding gua itu seperti batu-batu karang. Apakah mungkin dulu di sini itu berupa lautan? Nah, itu yang jadi PR. Apakah dulu lautan? Saya melihat batu-batu yang terdapat di sini itu dapat banyak batu karang. Nah, itu di belakang saya seperti ada rongga turun ke bawah, tapi saya penasaran pengen lihat. Ternyata itu di sini saya kira itu berlubang, tapi nggak tahunya buntu. Apa mungkin ini dulunya pernah keuruk atau gimana? Tapi sih lihat dari tempatnya ini seperti ini ya, memang dangkal sih. Ini banyak struktur tanah kecampur sama batu-batu karang yang mungkin memang dulunya kena longsoran atau gimana keuruk jadinya. Ini yang bagian pintu utama, jadi langsung lurus pintu masuk. Jadi di sini itu lebar, yang sebelah kiri itu, nah itu ada apa? Pintu untuk masuk ke dalam. Tapi saya nggak bisa masuk itu karena ditutup. Kalau saya lihat tadi seperti ini ya, belum baca sih. Tapi ada tulisannya. Ntar sebelum ke sana, ini yang lihat yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Nah, ini kan ada pintu masuk. Tinggi tapi nggak lebar. Semakin ke dalam makin sempit. Biar nggak penasaran itu masuk ke dalam itu jauh nggak, ikutin terus. Iya, saya bantu dengan pencahayaan. Instalasi dindingnya. Ternyata sampai sini itu udah buntu. Ini udah buntu atau, tapi dilihat dari nih guys, terdapat sebuah rongga. Berarti ini nggak buntu, kemungkinan loh ya. Kalau ini digali lagi mungkin dia masih masuk ke dalam. Tuh, ternyata suara-suara kelelawar tuh. Banyak kelelawar di sini. Oke, udah tahu kan bagian dalamnya. Ternyata buntu. Tapi semakin ke dalam itu buntu, semakin kecil. Itu semakin kecil. Mungkin ini ya, kenapa dinamakan Gua Lowo? Ya seperti penamaan-penamaan gua di daerah lain.
Mungkin karena tempat yang mungkin lembab, ya, lembab ataupun tempat itu jarang aktivitas manusia. Jadi gua itu menjadi sarang habitat kelelawar, makanya dari situ dinamakan Gua Lowo. Ternyata tadi buntu, guys. Masuk ke dalam buntu. Nah ini lumayan ini ya. Ini coba yang kalau masuk pintu utama tadi ke kanan. Oh iya, berada di tengah pintu masuk ke gua utama mungkin ya ini. Tapi maaf buat semua pemirsa, karena udah ada tanda larangan, mohon tidak memasuki area di dalam pagar. Biarpun di sini nggak ada orang, biarpun sepi, tuh nggak boleh memanfaatkan sesuatu untuk melanggar peraturan yang ada di sini maupun dimanapun. Adanya larangan yang udah tertulis. Kalau kita bisa baca, otomatis kita nggak akan melanggarnya. Ya, namanya kepribadian orang masing-masing. Jadi saya lebih mendekat aja tapi nggak masuk. Ini kan, oke, ini dikeliling sampai sana. Ini mungkin kenapa tidak boleh masuk. Ini masih kawasan ekskavasi. Ekskavasi mungkin biar tidak rusak atau ini ya. Soalnya tanah, strukturnya ini tanah yang bagian bawah. Saking padatnya ya. Ini ditutup. Mungkin penemuan tulang ataupun apa itu mungkin di sini. Karena terlihat di sini terdapat ini ya, pengerjaan ekskavasi mungkin tahun kapan dilaksanakan, tapi ini masih berhenti. Kelihatan dalam di situ, tapi masih mentok, belum dilanjut lagi. Ini lebar pintu masuk yang ada di sini itu benar-benar lebar. Di pintu gua, bibir gua itu benar-benar lebar. Dan dindingnya itu tinggi. Oh ya, tadi yang pertama ya, kembali lagi yang pertama tadi, terdapat apa aja penemuan di sini. Kita baca bareng-bareng. Itu yang paling atas. Ini tim ekskavasi mungkin ya. Ya, ini waktu melakukan ekskavasi penggalian. Nah, ini merupakan alat tulang. Jadi sejenis yang terdapat di Nusantara ya. Ini yang udah ditemukan. Itu ini ya, seperti ada bagian tulang manusia. Kalau di sini saya baca itu artefak
spatula, dan sudip. Sudip dari tulang panjang binatang dari Gua Lowo. Mungkin gua binatang purba zaman dulu, sebelum sini belum ada peradaban atau belum dihuni oleh penduduknya padat penduduk masyarakat. Yang namanya purba. Purba itu beribu-ribu tahun. Manusia penghuni Gua Lowo. Nah, dari penemuan-penemuan ini, manusia-manusia purba dulu itu menghuni atau bertempat tinggal itu memang kebanyakan di gua-gua. Jadi tempat yang kiranya aman untuk berlindung sekalipun buat tempat tinggal. Seperti ini, saya dekatkan. Ini kalau saya bacain aja ya. Tulang belulang binatang yang ditemukan pada lapisan tanah ketiga. Ekskavasi dilakukan di Gua Lowo. Berarti emang banyak lapisan-lapisan tanah yang menguruk daerah ini ya, dari gua ini sendiri. Yang seperti ini, yang ini itu mata panah berdasar cembung dan cekung. Jadi mata panah yang berdasarkan cembung dan cekung itu bersayap ya, ditemukan di sini juga. Itu mungkin manusia purba dulu itu menggunakan alat-alat sederhana itu yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup, untuk mencari hewan ataupun apa. Dia itu udah mengenal tombak, yang sampai sekarang tombak itu masih digunakan untuk berburu ataupun ini ya, berjaga-jaga. Yang paling bawah ini salah satu kubur manusia. Jadi salah satu manusia yang terkubur di sini dari Gua Lowo yang dikubur dengan posisi terlipat. Jadi posisi ditemukannya itu posisi tubuhnya itu terlipat. Nah, itu emang dikuburkan di sini atau terkubur di sini. Nah, itu yang menjadi ini ya, jadi tanda tanya. Kalau emang terkubur di sini, mungkin kalau itu manusia purba, ya mungkin seperti contoh sekarang kita aja lah. Kalau kita sakit hidup sendiri ataupun nggak ada apa-apa, ibaratnya nggak ada yang mengurus atau apapun, ya udah, kalau kita terlantar sendiri ya mungkin dari situ dia sakit, mati, dan lama kelamaan kan terkubur. Soalnya ini terkubur nih tempatnya. Mungkin kalau udah diadakan ekskavasi besar-besaran, mungkin gua ini bisa terkenal karena ini ya, Gua Lowo purba, bentuknya pun alami. Dari sinilah kita bisa belajar, bisa mempelajari, dan bisa menjaga kelestarian yang terdapat. Jangankan nggak cuma di sini aja, yang terdapat di mana aja. Ini namanya kelestarian, itu emang harus kita jaga kebersihannya, ya kan. Ini emang di tengah hutan. Ya, cukup sampai di sini perjumpaan saya. Tetap ikutin perjalanan saya di Lampajagat di episode berikutnya. Mungkin bagi pemirsa Lampajagat yang udah pernah kesini, menemukan cerita apa, ya mungkin
tidak sesuai dengan saya, karena saya bercerita di sini menyesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, yang udah tertulis. Jadi nggak mau mengarang ataupun nggak mau ini ya, menceritakan sesuatu hal yang mungkin di luar nalar kita. Apa adanya aja yang tertulis di situ ya saya bacakan, seperti itu yang ditemukan. Jadi itu mungkin bagi yang lain pernah waktu ada ekskavasi pernah melihat atau apa, jangan ragu untuk berkomentar di kolom komentar. Bisa belajar bersama, bisa berbagi pengetahuan bersama. Tetap komentarlah dengan positif. Ya, sekian perjumpaan saya di Gua Lowo yang berada di Kabupaten Ponorogo. Salam Rahayu.